Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya kan. Kemarin nggak ngonten, banyak kali pasien. Jadi macam mana? Sehat kalian? Hah? Sehat lah. Udah aku hibur kalian 3 hari ini puang. Masa nggak sehat? Jadi kali ini aku mau cerita. Ini cerita fakta pengalamanku dulu waktu di kampung. Masih di kampung ini, belum di kota ya kan. Jadi dulu aku kalau pulang sekolah suka bantuin teman. Jadi teman ini masih yang kemarin namanya si Nanang. Dia anggota orang PLN. Jadi apa yang disuruh bosnya, jadi bosnya ini kebetulan abang iparnya kerja di PLN tingkat kecamatan. Jadi dia tanggung jawab lah dengan kelistrikan di daerah dia sendiri ya kan. Jadi singkat cerita, satu hari aku diteleponnya, "Cok, ada job ini," katanya. "Apa Nang?" Aku bilang. "Ada yang mau pesta." Jadi di sana kalau yang mau pesta itu butuh yang namanya instalasi sementara penerangan ketika pesta. Jadi kabelnya, lampunya, macam mana biar terang, macam mana biar banyak. Dia itu. Itulah yang aku mau bantuin. Kadang-kadang bikin tangga ya kan, megangin tangga, terus masukin bohlam ke ke sarangnya itu. Jadi lampunya bukan lampu biasa. Namanya lampu model kayak jantung itu dia. Terang banget dia, kayak jantung dia. Wah, terang banget itu. Jadi singkat cerita, ikut aku ya kan. Jadi, tapi Cok kalau bisa pakai keretamu ya, aku nggak punya kereta katanya. Oke, kalau begitu berangkat aku. Krek, sampai rumahnya. Ayo berangkat. Sampai di TKP, ya udah, mulailah masuk instalasi ya kan. Mana kabel yang mau ke pentas, mana yang mau ke, pokoknya banyak lah pokoknya. Jadi kebetulan yang punya hajat ini orang kita Jawa ya kan. Jadi agak-agak enak lah ngomongnya. Jadi selesai kami bikin instalasi penerangan di tempat hajatan itu, ya biasalah ya kan. Udah mulai kami pagi itu udah kelar, pokoknya udah kelar kerjaan, udah istirahat. Ngopi-ngopi ya kan. Rokok, kalau dia ngerokok, aku dulu nggak merokok, aku nggak. Jadi pas siang udah yang namanya hajatan kan pesta ya pastilah makanannya enak-enak ya kan. Udah bang, makan dulu bang. Oke, kalau makan jangan ditanya bu, udah cepat itu gercep. Jadi habis makan kami tanya lah, bang, maaf nih bang, nanya. Kami bilang kan, apa dek, kapan ini ada keyboardnya nggak? Saya bilang, oh ada lah katanya. Mengangkat keyboardnya, bongkar katanya. Terus kok bang, serius katanya ya kan. Jadi tahu kan keyboard itu kayak panggung, kayak ada biduan nyanyi gitu, yang seksi-seksi lah ya kan. Jadi dikasih lah, habis kami makan, habis kami ngopi, rokok, dikasih lah duitnya. Panjar, di DP dulu, nggak langsung lunas. Habis nanti pesta, baru dilunasin biaya penerangannya. Itu biasanya itu ya ngomong dia DP dulu berapa, misalkan cepet 2 cepet ya kan. Karena kan dia ngarap juga dia duit dari tamu undangan. Biasanya ada yang untung, ada yang rugi tuh. Aku takut rugi makanya aku nggak pesta. Singkat cerita, jadi tunggu dulu. Jadi kalau yang namanya pesta itu kan butuh daya listrik yang besar itu ya kan. Jadi memang harus pakai, ada dulu namanya kayak MCB dia, MCB penguat daya gitu loh, biar nggak nembak dia, biar nggak biar nggak mati lampu gitu. MCB ya, bukan motor CB. MCB namanya. Jadi singkat cerita, ya udah kami balik ya kan, pulang. Kami carilah kawan kami.
namanya ada Marga Hasibuan ya, nggak mungkin aku bilang ya kan namanya SS lah. Jadi singkat cerita ketemu sama dia, cat apa nanti malam ada keyboard di mana, sono di Tamer kan bilang kan. Keyboard apa? Nanti keyboard kosidahan katanya. Enggak, keyboard bongkar. Oh semangat dia beritahu kalian. Jadi singkat cerita, kayak mana caranya boy katanya. Aku pengen ikut. Ya udah bilang sama nenekmu. Jadi neneknya dia tinggal sama neneknya. Karena orang tuanya udah broken home gitu ya kan, cerai ya kan. Jadi neneknya ini dagang warung gitu. Jadi kalau kawan kami ini cucunya ini izin mau dagang di pesta, ada acara gitu kan di hajatan, seneng dia. Cepat laku banyak. Nah, dia jual es dia. Es mambo, atau es mambo. Dulu cepet-cepet harganya, tapi enak juga. Ada rasa susu, ada rasa kacang, rasa banyak lah pokoknya. Pokoknya enak lah, dingin ya kan. Jadi singkat cerita, malamnya udah kumpul kami satu kereta. Udah naik kereta aku aja kata si SS ini kan. Jadi dia bawa es 2 termos dari rumah neneknya. Jadi macam mana ya kau es, kami bilang ya kan. Nah rupanya katanya, masa bawa es mau nonton keyboard, ku bilang. Udah tenang. Jadi ada sungai kan, jadi jalan mau ke tempat lokasi keyboard itu ada sungai kali. Dibuangnya bertaukan es itu. Gimana ya kau saat nanti malah nenekmu. Udah tenang, udah kusiapkan duitnya nih berapa kalau habis es ini, udah kusiapkan duitnya. Ya datang si Nanang, jangan kau habisin, kau sisain lah 10 biji buat kita nanti di sana, kali haus katanya. Oh cocok pikir gue ya kan. Es mambo dia, mambo gini. Singkat cerita, berangkatlah kami. Berangkat kami ke sampai lokasi, tanyakan keyboard bongkar, nanti lah aku kirimkan nanti videonya. Jadi singkat cerita, adalah kali perjalanan 15 menit ya kan ke tempat lokasi pesta apa itu, keyboard itu ya kan. Sampai lokasi rupanya udah banyak kawan-kawan kami udah duluan sana. Jadi kalau keyboard bongkar itu, kalau kita punya duit ya, kalau kita banyak duit enak ya, dekat kita ya kan sama biduan itu yang seksi itu. Pokoknya kalau kita gini-giniin duit kita ini, misalkan nih goceng, lumayan lah dapat tete. Tapi kalau 10.000 bisa lah sokok-sokok dikit ya. Jadi berangkatlah kami. Udah sampai sana kan, udah goyang lah, udah puas sama anak muda ya kan coy. Jadi singkat cerita pulanglah kami tengah malam, jam berapa itu ya? Jam 2 lah nyampe rumah si Nanang ini. Rencana kami mau tidur di situ. Jadi si SS lapar, aku pun lapar, si Nanang pun lapar ya kan. Singkat cerita, kami buka lah pulaknya Priuk rumah si Nanang ini. Dia tinggal sama abang iparnya, kakak kandungnya, yang perempuan kakaknya. Jadi kami buka kualinya udah habis, nggak ada lagi lauk. Priuknya nggak ada nasi. Lapar kali kan coy. Gimana nih, lapar aku. Ayolah cok, kita makan ke rumahmu. Pantat mula aku bilang. Malah mungkin bapak aku mau buka pintu jam segini. Tinjunya lah aku bilang gitu kan. Lapar kami. Jadi rumah si Nanang ini, di pinggir rumahnya itu sebelah kiri ada kali kecil dia, tapi ada bersih, saat itu bersih, nggak tahu sekarang, soalnya aku lama nggak pulang kampung ya kan. Adalah niat si SS ini mau kelendak ayam, mau kami bilang ya kan, udah tenang tunggu sini katanya. Rupanya dia ngambil ayam bertahukan ke kilang padi. Jadi depan rumah si Nanang ini ada kilang padi, jadi di kilang padi itu banyak ayam di situ. Kalau malam di situ tengger, jadi cari makan itulah ada kilang padi itu, banyak padi ya kan, beras apa gitulah pokoknya. Wah, si SS ini canggih bener betul kalian. Udah dapat ayam, nggak ada suaranya,
Kalau ayam kan kita tangkap siang-siang kan gitu ya kan, kedengaran lah pokoknya. Ini enggak pakai ilmu apa enggak tahu kalau orang Medan ya. Jadi sampailah ke rumah si Nanang, ambil pisau katanya, ambil pisau. Sok kau yang motong dulu, kau kan bisa bismillah katanya. Potong, bismillah Allahu Akbar, ya kan? Jadi kami kelebet lah di situ, kelebet dikulitin lah di pinggir kali itu ya kan, bersih lah pokoknya ya kan. Kami bersihin, kami potong, kami kasih garam, kami buka kulkas kakaknya, adalah bumbu gitu ya kan, kayak kunyit, kayak apa, cabai gitu lah ya kan, pakai kecap. Nah itu kami bakar lah di pinggir kali itu, kali kecil itu ya kan. Wow, jadi abang ipar sama kakaknya udah tidur, kami doang lah, kami tiga situ pinggir rumahnya itu. Singkat cerita, udah matang nggak pakai nasi, lumayan lah kan, 1 ekor 3 orang ya kan. Jadi udah makan, kami adalah habis satu potong, ada suara kereta datang. Kami takut juga ya kan, takut maksudnya ketahuan lah ini ayam ini di 08 ya kan. Jadi datanglah yang kawan kami juga sih sebenarnya, tapi dia penjaga kilang padi itu. Datanglah dia, kami kira marah dia ya kan, kami kira dia tuh emosi karena tahu ayamnya hilang, enggak rupanya. Singkat cerita, datanglah dia, wah enak nih katanya. Kami udah diam aja kan, udah spot jantung ya kan. Enak apanya aku bilang ya kan. Malam-malam bakar ayam, cocok nih, boleh minta? Ah boleh lah, kami bilang ya kan. Dimakannya lah, 2 orang dia sama kawannya. Mantap juga nih ayam bakar katanya. Mantap lah, namanya tinggal makan gue bilang. Nah udah, tutup cerita sampai situ, selesai, minum, tidurlah kami ya kan. Besok pagi udah dia, kayak masih tidur, ada jam 7 pagi tuh, udah dia. Kak katanya sama kakak si Nanangnya nih, orang itu masih ada di sini. Siapa? Orang si Nanang, si Coki katanya. Ada itu tidur. Nah rupanya, hilang ayamku katanya. Jadi bangun lah kami kan, masih ngantuk rumahnya, masih ngantuk lah pokok, masih ngigo. Itu yang tadi malam ayam siapa? Katanya ya kan. Enggak tahu, gue bilang. Bukan aku yang ngambil, si SS gue bilangnya kan. Mana dia sama si SS? Kau yang ngambil ayamku ya? Kok bilang induknya katanya. Jadi kau pun marah-marah pula kau pun ikutnya makannya katanya. Enak pula nambah 1 lagi katanya. Langsung pada muka yang nggak jadi marah lagi. Ya kalau aku lagi itu pulang aku katanya. Oke, semoga terhibur ya kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe dan tonton terus ya. Kalau nggak lucu nggak apa-apa, kalau lucu kan subscribe ya kan.